news.com. Ruang publik news.com. Ya, baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di sini di news.pol, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah memberikan komentar di www.inewstvmobile.com. Dan tentu saja selain kami di sini yang bisa memberikan komentar atau bisa berbicara, dan juga selain Anda di rumah, kita boleh dong memberikan kesempatan untuk kawan-kawan kita dari SA Unggul ya. Oh iya. Yang ingin memberikan pendapat, pertanyaan, pernyataan atau mungkin komentar, silahkan dari kawan-kawan SA Unggul. Oh iya, silakan. Nah, Tepuk tangan dulu dong. Ini bandnya perempuan, bandnya perempuan semua ya, termasuk yang satu itu juga dianggap perempuan semuanya. Ditambah dengan sekarang mahasiswa yang bertanya juga perempuan. Oke, saya boleh tahu dengan siapa namanya? Dengan Helena. Helena mau bertanya atau memberikan komentar nih? Saya mau bertanya. Boleh, silahkan. Saya mau bertanya apa yang dilakukan pemerintah, karena kita lihat pada saat harga BBM naik, maka harga bahan kebutuhan pokok itu naik. Namun pada saat harga BBM turun, mengapa bahan-bahan pokok itu tetap naik? Itu apa yang dilakukan pemerintah? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ini mungkin tidak hanya pertanyaan dari Helena, tapi mungkin pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia. Betul ya? Kita di sini bicara retooling, ganti ini, ganti itu. Bisa nggak nanti yang mengganti menjamin bahwa BBM naik, kebutuhan pokok naik. BBM turun, kebutuhan pokok juga ikut turun. Gitu. Nah, gimana nih Pak? Saya orang yang belasan tahun menyatakan Indonesia harusnya menarik secara sistemik struktural, artinya punya mata rantai yang kuat antara sumber daya, produksi dan distribusi dalam rangka menguasai pasar domestik. Kenapa sampai akhirnya harga BBM turun tetapi harga lain tetap naik? Karena pasar domestik bukan kita yang kuasai. Sumber daya alam kita juga bukan kita yang kuasai. Produksi kita dominan, industri manufaktur juga bukan punya orang Indonesia. Jadi kalau kita lihat secara struktural, bagaimana sumber daya, bagaimana produksi, dan kemudian masuk ke dalam supply chain namanya, yang disebut dalam sederhana itu dalam disebut indeks kinerja logistik atau performance index itu tadi, logistic performance index, ujungnya memang akhirnya kelihatan berantakan. Berarti artinya tipis dong untuk bisa turun harga itu yang saya sebut begini, bahwa seorang Joko Widodo sama Yusuf Kala ketika berteriak Trisakti dengan sumpah memegang konstitusi, mestinya segera memperbaiki sistem, bukan sekedar berkata-kata. Keinginan menegakkan konstitusi tanpa ada kejelasan kemana arah memperbaiki sistem. Sudah mulai loh Pak, distribusi sudah ada tol laut, sudah ada di atas rencana, sudah ada. Saya ini pernyataan Anda menarik sekali. Di awal tahun 2000, saya menolak dibangunnya tol Cipularang karena yang penting adalah bagaimana Cikampek Purwakarta pada larang double track. Tidak terjadi. Lalu kemudian itu di darat ya? Di darat. Begitu juga yang namanya ketika mereka ngebangun double track di tol yang namanya bandara. Saya bilang pentingnya membangun kereta api dari Gambir atau Manggarai ke bandara. Baru sekarang dipikirin. Belasan tahun ketinggalan. Sekarang kalau Anda baru berpikir sekarang tol, pertanyaan lebih besarnya begini. Tol itu yang akan menikmati orang asing atau orang Indonesia dibanding ketika Anda ngebangun jahitan pulau itu dengan kereta api. Siapa yang menikmati? Ayo Mas Pendi dijawab Mas. Saya bilang begini Mas Pendi, begini Bang Pendi. Sebenarnya saya ingin mengatakan begini. Saya mau siap-siap jawab. Saya ingin mengatakan begini. Kalau Anda melihat jalan tol yang dibangun, maka Anda sebenarnya sedang membuka ruang selebar-lebarnya bagi industri otomotif asing. Tapi kalau Anda kemudian menjahit Sumatera, menjahit Kalimantan, menjahit Sulawesi, bahkan menjahit yang namanya kawasan-kawasan terpojok sana dengan kereta api, diikuti dengan yang lain, maka Anda sedang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kekuatan menengah. Ada 2 poin. Pak Jarod, tahan dulu Pak Jarod, biar ditanggung jawab Pak. Ada 2 poin. Oke, tenang. Jangan ditahan. Ada 2 poin. Poin yang pertama, dia sudah merencanakan itu dari dulu. Sayang Presiden yang lama tidak menggunakan Bapak kita ini sebagai menteri dari dulu. Itu yang pertama. Oke, tenang. Ini yang kedua. Hati-hati, konsep tol laut itu setahu saya bukan persoalan ada mobil-mobil lewat di laut, pakai ada pintu tol laut, bayar karcis dan kemudian lewat sehingga industri otomotif. Tapi memang karena kita ini negara maritim, maka dibangunlah pelabuhan-pelabuhan yang baik,
Lalu kapal-kapal lewat di situ, tetapi Ihsanuddin Nursi benar sekali. Pada saat ini kenyataannya sebagian besar yang beroperasi di situ adalah asing. Jadi bahwa yang banyak di negara ini adalah produk asing, bukan hal yang asing lagi. Oke, kalau dari sisi ekonominya sudah dijawab begitu ya. Dan kalau jalan tol tadi itu juga kan, jalan tol itu dibangun banyak tapi tetap macet. Ya. Karena sesuai dengan namanya sendiri, tol tak otomatis lancar, tol tak otomatis lancar. Tidak otomatis lancar. Tidak. Berarti Terima macet. kasih sudah berbagi. Oke, Pak Budi sama Pak Jarod. Sama ini meluruskan sama Bang Ihsanuddin Ihsanuddin Ya. tadi. Pak Jar- Untuk kereta api, Bang, bandara Manggarai itu bukan akan dibangun, tapi dibangun sekarang itu. Oke. Ya, kemudian double track antara Surabaya sama Jakarta itu dibangun sekarang. Tapi yang jadi masalah adalah monorail sampai saat ini. Tapi setuju, maaf Pak. Itu monorail. Kalau saya, masalah jalan kereta api dibangun saya nggak setuju. Kenapa? Ya, kalau dibangun kan berdiri jalannya kereta gimana Pak? Dibentangkan ya, dibentangkan. Jalan kereta api. Dibangun berdiri keretanya. Jalan kereta api dibentangkan. Klik yang benar. Ya, monorail gimana? Monorail kan Monorail Jakarta ya. Monorail. Jakarta. Kenapa waktu Pak Jokowi masuk kita harap ini segera terbangun ya. Iya. Ini sampai ini Pak, bahkan banyak sekali teman-teman yang punya ide itu tiang-tiang pancang yang sudah seperti itu kita gunakan untuk peringatan Hari Pahlawan. Jadi di setiap tiang-tiang pancang yang nganggur itu kita pasang pahlawan-pahlawan kita. Kan lumayan kan? Betul. Nanti kita pasang loh 10 November kalau masih Iya. belum ada Dan perkembangan. itu juga Pak sesuai dengan namanya Pak. Sekarang banyak pertanyaan kan karena namanya monorail nggak pernah jadi, orang setiap kali lewat nanya monorail gitu. Mana? Monorail ya tahun ini akan dibangun, sudah dibangun ini sudah ada ya. Itu antara Cawang sampai ke Cibubur dan Bekasi oleh pemerintah pusat. Masih dalam rancangan Pak? Atau? Sudah. Sudah. Ini untungnya kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu ada tenses namanya. Iya. Akan, sedang akan, atau telah, atau tidak pernah. Kemudian untuk yang Kuningan Cawang ini memang ada sedikit persoalan dengan Jakarta Monorail, terutama untuk penempatan deponya. Nah, sekarang mereka lagi berusaha untuk mencari depo supaya tidak menempati di Setiabudi atau di Tanah Abang. Ya, itu persoalannya. Tapi lepas dari itu, Ya. saya tetap punya harapan bahwa momentum retooling ini bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia. Iya. Gimana? Ihsanuddin Nursi? Ngelihatnya begini. Kan tadi saya bilang jangka pendeknya dilihat dari stabilitas harga. Nah, sebelum itu terjadi penurunan. Nah, dalam 3 bulan ke depan, pemerintah ditolong oleh 2 peristiwa besar. Peristiwa besar pertama adalah Ramadan. Yang akan datang ya. Akan datang, sebulan kemudian. Peristiwa keduanya adalah Idul Fitrinya sendiri, diikuti dengan posisinya. Karena konsumsinya naik. Begitu konsumsi swasta naik, dia akan mendorong pertumbuhan. Otomatis ya Pak. Satu ya. Dorongan pertumbuhan dari konsumsi masyarakat ini sebenarnya juga akan diikuti oleh dorongan belanja pemerintah. Nah, begitu sampai pada dorongan belanja pemerintah, sekali lagi persoalan besarnya menjadi sampai seberapa besar pemerintah merasa safe and secure, merasa aman dan nyaman membelanjakannya tanpa dibayang-bayangi oleh ancaman bahwa tindakan mereka adalah tindakan korupsi. Di belakang itu sesungguhnya problem besarnya adalah sampai seberapa jauh good governance di belakang pemerintahan ini itu berjalan dalam rangka membelanjakan apa yang dipercayakan oleh masyarakat. Nah, itu problem besarnya sesungguhnya. Oke. Jadi Nah, Itu situasi di dalam negeri, Iya. internal gitu ya. Aha. Situasi eksternal kita mesti ngeliat nih bagaimana pertarungan Amerika sama Cina, yang Cina bilang, ya saya cuma 7% katanya, tapi harga-harga kami tetap stabil, kata si Cina. Ya. Sementara kata Rusia bilang, Anda pukul rubel kami nggak masalah, kami tetap mampu belanja dan kedaulatan ekonomi kami tidak terganggu dengan Anda pukul rubel kami katanya. Artinya pertarungan mesti jalan. Di situ pertarungan besarnya menjadi sampai seberapa besar konversi energi segera dilakukan. Nah, jawabannya di infrastruktur. Infrastruktur masuk lagi tuh. Masuk lagi infrastruktur. Iya, tapi sebelum kita closing statement, kalau tadi sudah ada beberapa nama yang mungkin layak untuk diganti atau di reshuffle. Lalu kalau boleh dong bocoran penggantinya siapa Iya, sih kayaknya yang cocok? hampir semua itu tim Hampir ekonominya. semua tadi. Tadi Mbak Rizka
bahwa ini kan semua hak prerogatif presiden. Ya. Presiden kita ini kan presiden yang mau mendengarkan aspirasi-aspirasi yang berkembang Sudah di adakah masyarakat. nama-nama yang diusulkan ke Pak Ya, Presiden? selama ini kan spekulasinya untuk supaya menghindari jalan terganggunya jalan roda pemerintahan. Saya pikir biar aja nanti presiden pasti akan mengumumkan waktunya dengan. Tapi Bapak bisa usul, Pak. Loh ya kita semua pihak bisa usul, jangankan Misalnya saya. Menteri Bapak. Pertahanan dan Keamanan meriam belinya gitu misalnya. Itu bisa. Meriam beli. Jadi yang pasti begini, ini kan pemerintahan baru dengan semangat baru, dengan energi yang luar biasa. Kita percaya bahwa pemerintahan ini akan mengerjakan sesuatu dengan baik. Karena dari program-program yang dicanangkan, kita yakin dari tahun kedua, tahun ketiga itu semuanya on the right track. Selama ini jalan dengan baik, saya pikir kita sebagai bangsa akan menikmati hasilnya. Dan masuk tadi itu berarti Mas Keli ya, Menkumham itu sudah terjadi rebutan di antara dua orang artis itu, senior dan junior, antara Irfan Hakim dan Christine Hakim. Iya. Oke, Pak Jarod boleh kalau dari Anda sendiri pandangannya kira-kira bagaimana nih supaya masyarakat kita juga tidak terlalu banyak mengeluh, tidak lelah dengan kondisi ekonomi ini? Kalau saya, ini tergantung kepada ketegasan presiden dan wakil presiden. Tenang, kalau Pak Jarod tenang. Tenang. Iya, ketegasan begitu ya. Karena apa? Karena rakyat ini membutuhkan rasa aman dengan politik yang stabil, tidak gaduh terus. Dengan cara seperti itu maka presiden dengan kabinetnya itu bisa bekerja fokus. Ini baru 6 bulan, 7 bulan dengan berbagai macam, dan saya setuju tadi. Memang penyerapan anggaran masih sangat rendah, belanja pemerintah itu minimal, sehingga dalam negeri tidak mampu menggerakkan ekonomi secara maksimal. Tapi tetap kita punya harapan begitu ya kepada harapan pemerintah. Dibayar loh Rizka. Kenapa? Guru-guru aja di DKI itu tertunda bayarannya. Betul. Itu bayangkan, itu kan artinya nyerapan anggaran di level guru susah. Indikator tuh itu salah satunya. Penyerapan anggaran belanja pemerintah itu kan masih di bawah 2%. Rendah baik. sekali. Pusatnya rendah sekali. Belum lagi daerah-daerah yang lain. Jadi ini saya kan sudah ini juga faktor, Bang Effendi ya, faktor untuk bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Nah, saya sudah mencatat bahwa tadi ada sekitar 11 nama yang disebut-sebut akan diganti oleh panel pada malam ini. Tetapi saya mau ingatkan, ini 11 ini mirip kesebelasan. Padahal sebetulnya di dalam kesebelasan jumlah pemain itu 25. Jadi 11 ini bisa diganti masuk dari yang 25 atau kesebelasan ini bisa gagal maju ke babak selanjutnya. Tapi tidak ada salahnya kita sebagai masyarakat, sebagai warga Indonesia juga tetap harus punya harapan kepada pemerintah untuk menjadi lebih baik begitu ya. Siapapun nanti yang akan dipilih oleh presiden, entah diganti, direshuffle atau mungkin apalah namanya nanti, tetap ya, itu adalah tim yang memang solid. Jangan mimpi terus gitu ya. Jangan terlalu banyak bermimpi begitu dan tetap menjadi tim yang solid dan ini adalah harapan semua bangsa. Dan terakhir ada yang mau disampaikan? Punya calon untuk tadi kan Mas Kelik juga Mas Iwel punya calon. Saya juga ada artis yang cocok untuk Menteri Perdagangan. Apa? Siapa? Tamara Beliciki. Oke, baik. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di News.pol. Tentu saja ini adalah tayangan perdana kita di iNews TV. Dan semoga apa yang sudah kita hadirkan pada malam hari ini memang benar-benar mungkin bisa menjadi masukan. Untuk semoga tidak ada yang tersakiti karena seperti lagu kita tadi, hati-hati berbicara, timbanglah akibatnya. Hati-hati dengan gestur Anda, hati-hati dengan kata-kata Anda. Pemirsa sekian News.pol untuk malam hari ini. Saya Rizka Indah, Effendi Ghazali dan juga Iwel pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa hari Rabu 19.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Michelle Fat, the white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, wildin', living it up in the city. Got a chance on with Saint Laurent, get a kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman, I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am, I'm too hot, hot damn. I'm bad about that money, break it down. Say you hallelujah, girl say you hallelujah, girl say you hallelujah.